satu-satunya tentara di dunia yang memiliki sampai ke tingkat kelurahan, desa. Itu desa. yang Di Indonesia. Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya itu juga bisa lebih kuat lah. Betul. Iya. Sesuai slogannya dari dulu. Apa tuh? TNI kuat bersama rakyat. Kekuatan militer Indonesia nih. Wah, ngeri. Sekarang udah urutannya ke-13. Berat. Ini kan menjelang TNI nih. Sementara Tanggal berapa sih? Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober. tapi jauh-jauh hari ini udah mateng nih Udah kayaknya. mulai nyambut kan. Seliweran tuh. Iya. Pesawat-pesawat tuh. Betul. Nah sekarang posisinya itu di tahun 2023 ke 2024 ini peringkatnya ke-13. Bisa Peringkat 13 ada di dunia ya. di dunia. Oke. Dari tahun 2021-nya itu kalau ini kan berdasarkan data Global Firepower. Nah, dari tahun 2020 itu peringkatnya masih 16. 2021 peringkat 16, Iya. 2022 peringkat 15, dan sekarang peringkatnya 13. Ini kayaknya kinerja dari Pak Prabowo Subianto. Benar nggak? Betul sih. Representasi Kemungkinan bisa, TNI ya. ya. Karena emang alutsista itu kan ini agak berdampak ya. Indonesia ini kan 280-an juta nih penduduknya. Negara ada kepulauan. Mungkin nggak dengan ini kan disebut ada 400.000 tentara aktif. Iya. Sejuta itu dibilang tentara kita itu sudah baik. Tapi kalau ngomong kondisi global sekarang dengan potensi negara kita yang besar kayak gini nih, mungkin nggak itu status tentara kita baik-baik saja. Coba sebagai keluarga tentara, Pak. Tapi kan saya bukan tentara ya Pak. Iya kan, Hanya keluarganya gitu. aja. Gitu. Gimana? Tapi iya, Ya kan kalau misalkan kita bahas soal TNI, pertahanan dan keamanan terutama ya. Karena kan sejarahnya TNI itu kan dari Tentara Keamanan Rakyat atau Badan Keamanan Rakyat ya awalnya tuh. Keamanan sifatnya. Mungkin setelah sejarahnya menjadi pertahanan, keamanan kan ada di bidang polisi, Polri pada saat itu. Kalau misalkan ngelihat kan kita harus bedah juga, ada 3 matranya, ada darat, laut, sama udara, dan masing-masing komponennya itu kan beda-beda komposisinya, dari jumlah prajurit, alutsista ada juga beda-beda. Kalau kita ngelihat, kira-kira harus ngelihat itu juga kalau kita ngebahasnya soal pertahanan ya, terutama ngelihat kondisi geografis Indonesia yang pertama kan, kedua demografisnya secara masyarakat bisa atau enggaknya. Terlebih kalau misalkan di peringkat 13 sekarang ya, berarti udah terbilang baik dong kinerjanya. Cuman secara nggak langsung kita nggak tahu nih kalau kita tinggal di daerah perkotaan mungkin ya. Kalau mungkin kita di daerah ya, di daerah yang gue tahu kalau di daerah itu rata-rata kan ada Babinsa, Koramil dan lain-lain itu. Mereka kan lebih mengayomi untuk di daerah terutama ya. Terutama beberapa konten kan banyak yang rame itu tentang Babinsa yang menolong ini, Koramil yang membangun ini, membangun dari segi pendidikan dan lain-lain, lebih membantu masyarakat ya. Kalau kita mungkin di kota yang agak kurang merasakan. Gitulah kira-kira kalau intinya bukan nggak ada terdepan untuk perang ya. iya. Apalagi pas COVID kemarin lah, itu lebih Mungkin humanis ya. Jadi soal ketahanan sih mungkin kalau melihatnya sekarang ya. Jauhnya. Karena ketahanan itu kan ada banyak tuh, dari pangan dan lain-lain, ngebantu dari segi ketahanannya ya, untuk menjaga kedaulatannya. Terutama yang di perbatasan kan, kalau kita lihat isu-isunya tuh lebih banyak tuh masyarakat perbatasan yang lebih condong ke negara sebelah daripada di Indonesianya. Itu kira-kira Pak. Kalau Gua sih ngeliatnya ya. Bung itu ngelihatnya gimana? Seberapa sentral sih sebenarnya peranan TNI itu dalam studi pertahanan atau studi HI kan? Anda ini kan studinya kan HI ya. Jadi sentral nggak sih posisi TNI sebagai garda penjaga Republik ini? Terus kemudian bagaimana posisi TNI itu di kacamata dunia gitu? TNI-nya ya. Iya TNI. Karena kan yang kita lihat TNI itu kalau yang saya tahu kan beberapa pasukan-pasukan elit itu kan sering FIF tuh di ini saya tuh. Oh, kayak gimana sih? Joget-joget apa gimana? Enggak dong. Oh enggak.
FYP dalam arti Terpesona. itu udah lama, tapi yang paling sering adalah pemberitaan mengenai TNI kayak seperti apa satuan-satuan mereka itu yang Terkait ya. satuan elitnya ya kemudian mendominasi di dunia gitu. Jadi kalau dalam studi HI itu sebegitu sentral ke peranan TNI atau ternyata dia hanya semacam fajaran administrasi aja? Oh, kalau ngomong itu tadi soal sebegitu apa terlalu konvergensi gitu ya, ini otomatis apalagi tantangan ke depan ini kan yang dimaksud perang itu soal kayak perang adanya perang ketiga atau apa itu kan sebenarnya bukan lagi persenjataan. Oke, modern alutsista itu penting karena otomatis sebagai wibawa dan juga menjaga teritori ya. Tapi di satu sisi yang dikhawatirkan ini soal proxy war. Proxy war-nya. Jadi bagaimana manusia-manusia atau prajurit TNI ini juga harus bisa update tuh ke teknologi, perkembangan teknologi. Yang dikhawatirkan kan adanya satu ya kayak hoax itu kan juga bagian dari memantik reaksi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, ini kan dengan adanya media sosial kan udah nggak ada batasnya tuh. Jadi itu tadi selain informasi, seenggaknya yang namanya kayak senjata drone itu kan juga dikhawatirkan. Nah, bagaimana itu suatu negara itu bisa menjaga dari serangan cyber ataupun drone juga? Kalau tidak salah udah masuk ke dalam satu isu yang akan dibuat jadi matra baru kan sih? Apa tuh? Matra cyber itu. Matra cyber ya. Iya. Tapi kan apa namanya sebutan saya juga kurang persis tahu. Tapi kalau mungkin tidak salah selain darat, udara dan Cyber Army. Iya, ada wacana akan dibuat semacam satu matra lagi ya khusus untuk tadi itu pertahanan di media sosial, drone dan segala macam. Tapi setahu gue ya, di masing-masing matra itu punya badan-badan cybernya. Ada bagiannya khusus tentang alat komunikasi dan elektronik ya terutama. Tapi jatuhnya dia badan ya. Ya, dia badan. Dia badan tapi tetap di bawah. Contohnya kayak angkatan darat di bawah Mabes. Kalau di angkatan laut di bawah Mabes HL. Kalau di udara di bawah Mabes Angkatan Udara. Nah, ada beberapa teman juga yang kebetulan memang waktu rekrutmen diambilnya tuh dari sarjana kan ya. Nah, dia masuklah ke bagian itu. Jadi nggak langsung sebagai alat tempur, sebagai prajurit dia ya. Memang sebenarnya dalam konotasi ini tetap sebagai prajurit, cuman dalam bidangnya itu dia di bagian elektronik, cyber dan lain-lain. Pertahanan di bidang cyber gitu ya. Betul. Dan beberapa mungkin lihat statusnya ya, lihat statusnya dia ikut pelatihan dan lain-lain itu dari temanya kan kelihatan tuh. Memang berarti kan dengan kata lain di masing-masing bidang juga punya Pak. Jadi nggak tahu ya kalau misalkan tembakannya ini badan cyber yang dikhusus angkatan cyber ya, matra cyber yang dikhususkan ini tembakannya buat apa? Sedangkan memang bagus tapi kan agak bertentangan. Kita kan punya badan cyber juga. Soal ketahanan global itu tadi ya, itu hal yang lain untuk kita ngomong. Otomatis masyarakat juga harus tahu nih bahwa yang juga tentara aktif, prajurit ini juga pasti butuh dukungan dari masyarakat. Nah kita lihat juga dimensi beberapa dekade dari pemerintahan juga nih misalnya nih. Kayak tadi disebutkan waktu Orde Lama itu masih zaman pra kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan. Pra kemerdekaan sampai transisi menjelang proklamasi, itu kan benar-benar tentara itu belum yang persenjataan pun masih persenjataan sitaan lah. Dari tentara bekas tentara Belanda atau Jepang gitu. Masuk ke Orde Baru itu lebih kuat tuh. Mulai ada namanya Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana TNI dan Polri masih satu kesatuan tuh di ABRI. Nah, di reformasi tuntutannya salah satunya pembubaran Dwi Fungsi ABRI ini karena apa? Ada ketidakcocokan ketika tentara terlalu masuk ke ranah sipil, terutama ranah politik gitu kan. Di situ sangat dominan nih. Kepala daerah itu, contoh Gubernur Jakarta waktu itu juga selalu dari Kops ABRI ya. Dulu kan ABRI lah gitu. Jawa Timur, termasuk beberapa daerah lah. Nah, dihapusin nih Dwi Fungsi ABRI gitu kan, karena mengarah untuk profesionalitas dari TNI. Nah, semakin kesini
mulai muncul lagi tuh bahwa kebutuhan masyarakat melihat sosok ataupun figur dari seorang tentara itu ibaratnya lebih mempunyai sisi patriotis. Iya. Itu setuju nggak kalau ada statement kayak gitu bahwa tentara ini ya lebih nasionalis? Betul. Karena apa ya yang dilihat ini kan politisi di era reformasi kan terlalu cenderung ya pragmatis, kemudian terlalu mengamankan oligarkinya. Atau mengambil kepentingan sendiri. Contohnya nggak usah ya, mengamankan kantong sendiri itu usah dikasih contohnya ya. Atau tapi yang di pemilu sekarang kalau pilpres kemarin udah jelas presiden terpilih adalah Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang dimana background dia sebagai seorang militer, Pasus kan gitu. Nah di pilkada ini siapa aja tuh yang dari background militer yang Oh ini mantan gubernur Sumut. Mantan gubernur Sumut salah satunya. Sumut tuh siapa tuh? Oh, Antum kan dari Sumut. iya. Edi Rahmat ya. Dia ada juga kan, dia memang representasi TNI lah ya. Yang hari ini ikut kontestasi. Ikut lagi ya? Ada. Maju lagi nih, Tahana. Terus ada juga di Jateng kan, ada Pak Andika, mantan Panglima. Panglima juga ya. Beberapa nama-nama TNI. Nah, yang menarik itu adalah tadi soal patriotisme. Patriotismenya TNI kan gitu. Bahwasanya TNI selain dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia selama masih berdinas, juga pasca purna menjadi masyarakat sipil lagi, mereka juga pasti punya semacam keinginan dan tanggung jawab mereka yang tidak bisa ditinggalkan serta-merta. Betul sih. Itu soal sense mereka, kepedulian mereka terhadap rakyat. Beberapa nama tadi yang mungkin yang saya familiar lah ya, familiar yang saya dengar itu seperti Pak Edi, Pak Andika itu cenderung bisa kita jadikan sebagai salah satu barometer soal kepemimpinan dan jiwa patriotisme dalam tubuh TNI dan pasca menjadi masyarakat sipil. Pasca TNI menjadi masyarakat sipil. Itu sebenarnya yang menarik itu selain isu pertahanan, saya jujur aja kurang ngerti itu masalah pertahanan. Karena memang cenderung untuk pertahanan itu kan cukup rahasia kan, makanya kalau kemudian terbuka informasinya. Pak Prabowo pada saat rapat RDP di paripurna sekalipun kan nggak pernah mau RDP itu terbuka gitu, karena memang hal itu menjadi sangat sensitif dan sangat bersifat rahasia. Pernah ingat gak yang waktu debat capres tuh? Oh ya. Debat capres juga kan itu kan. Kenapa kemudian Pak Prabowo nggak mau membuka secara gamblang, sedangkan dicoba untuk dikulik gitu. Iya, tapi ternyata Pak Prabowo berpegang pada prinsipnya dia sebagai orang yang memang pernah mendalami berdarah-darah gitu untuk di TNI gitu. Jadi kalau saya memang kurang paham, tapi untuk masalah pertahanan saya rasa pertahanan cyber atau pertahanan fisik kita sudah cukup bagus ya. Apalagi yang paling menarik itu yang saya tahu, konon yang saya tahu itu kalau nggak salah satu-satunya tentara di dunia yang memiliki sampai ke tingkat kelurahan desa di Indonesia. Ya tadi itu kan seperti yang diceritakan oleh Bung Gali, ada Babinsa gitu loh. Yang membedakan kita kenapa makanya nasionalisme atau secara teritorial kita susah untuk dipecah belah karena memang akses informasi ke pusat, akses informasi ke pemerintah itu berdasarkan CCTV yang berjalan tadi, yang bernama Babinsa tadi, gitu loh. Selain dia bertugas untuk mengayomi masyarakat, tapi dia menjadi sumber intelijen. Iya, sebagai kepanjangan informasi dari daerah ke pusat. Iya bisa juga sih. Makanya untuk mendeteksi semacam terorisme, ada bagus mendeteksi orang-orang yang terafiliasi kepada ideologi tertentu, mendeteksi orang-orang yang dianggap bisa mengancam keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Tapi pencegahan di awal berarti. Ya. Kalau di Rusia itu ada tuh programnya mereka nih. Ada sering aku cerita. Setiap sebulan sekali ataupun di hari-hari besar itu pemerintah atau negara itu mewajibkan
anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa kunjungannya ke museum-museum, terutama museum untuk yang memperkenalkan pahlawan-pahlawan nasional, Iya. kayak Tugu Tani ataupun apa patung-patung diantaranya yang kita punya ini kan sebetulnya Soekarno itu sangat terobsesi dengan bagaimana Rusia memberikan suatu penghormatan pada para pahlawan Iya. melalui seni patung itu tadi. Nah di Rusia itu anak-anak mulai TK terus anak SD, SMP sampai kuliah pun Kayaknya dia itu tadi belum TK. Nah, itu untuk museum itu wajib dan gratis. Mungkin nanti ke depan kayaknya Pak Prabowo perlu juga tuh mengadopsi Mungkin bisa. program Iya. seperti itu. Selain makan siang gratis, Iya sih. Iya betul. Edukasi sejarah mulai sekarang ya, kayaknya anak-anak sekarang, terutama anak-anak sekarang kayaknya udah bergeser. ya jangan sampai terpapar kayak joget-joget. Karena terlalu terpapar dengan informasi. Ya joget-joget kan nggak mungkin kita joget-joget. Sejarah kita joget-joget. Ya kayak ini aja kadang udah nggak kena nih siapa tujuannya di Betul. Karena kan di beberapa momen juga sih TNI ya terutama yang mengangkat isu sejarah itu selalu TNI loh. Coba perhatiin loh, yang selalu mengangkat isu sejarah tentang Indonesia terutama ya selalu TNI. Pak Prabowo pun sendiri kan Cuma ketika misalkan ngomong berdasarkan sejarah TNI dan lain-lain. cuma mungkin cara pendekatannya Nah, iya. terlalu formal lah. Iya betul. Padahal bisa juga melibatkan sosioekonom untuk Betul. kayak kegiatan study tour Iya, atau apa gitu kan. Ya keliling Jakarta aja lah, museum penerangan, museum. Betul. Jadi nggak cuma sekedar pawai paku parade. Dan bahkan alutsista pun banyak yang mengkritisi sebetulnya kita udah bisa bikin alutsista. Udah banyak gitu. Kemarin kan kapal selam Ya, gitu. udah sampai Senjata pun mulai berkembang sih di Pindad. Yang PT berekspor. Pindad ya, melalui PT Pindad ya. Iya. Bahkan udah ekspor mulai. juga kan ke Iya, beberapa negara betul. juga. Ya mudah-mudahan kedepannya itu juga bisa lebih kuat lah. Betul. Iya. Sesuai slogannya dari dulu. Apa tuh? TNI kuat bersama rakyat. Nah itu sih. Tapi karena TNI itu juga dididik menjadi keras ya, ibaratnya juga keras. Bagaimana pandangan teman-teman ketika kalau kemudian ada beberapa oknum yang melakukan tindakan kekerasan pas keluar dari barak gitu loh, melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, itu kan perlu harus kita kritisi ya. Itu juga menjadi catatan TNI ke depan, harapan kita ke depan juga kan supaya tidak terjadi lagi Males lah. tindakan-tindakan seperti itu. Bukan cuma halode gitu ya. Ya, bukan cuma halo deh kan, kalau fenomena di media sosialnya kan halo deh gitu loh, atau pakai dinas deh kan. Ya. Nah, harapan kita kan sebenarnya kan oknum-oknum seperti itu tidak terjadi lagi di TNI ini. Terlebih saya sih berharap penuh karena pertama ini pemimpin Republik Indonesia ke depan itu adalah representasi dari TNI. Gitu. Artinya menjadi Tidak semena-mena lah. ya menjadi patokan, menjadi contoh gitu loh. Saya tahu betul lah kalau kemudian Pak Prabowo itu cukup berkarisma ya. Iya betul. Patriotis bicara tentang Kebangsaan. korps, bangsaannya juga dia sangat bisa diandalkan gitu. Makanya harapannya ke depan kalau kemudian tindakan seperti itu tetap terjadi lagi itu akan mencoreng yang itu sendiri gitu. Makanya saya berharap penuh kalau kemudian nanti dari HUT-TNI ini menjadi evaluasi total terhadap slogan yang tadi yang disampaikan tadi, TNI kuat bersama rakyat, rakyat kuat bersama TNI kan gitu lah kira-kira. Jadi karena kenapa? Karena tantangan kita ke depan itu adalah bukan antara TNI dengan rakyat, itu bukan yang saling berhadapan-hadapan, tapi hari ini tantangan kita itu ada di depan mata, ya itu tadi nilai-nilai liberalisme yang masuk ke dalam gadget Globalisasi kita, lah. ya kan proses globalisasi yang masuk ke dalam gadget kita, bahkan anak kecil gitu loh, sampai ada kemudian terobsesi. Nah, kan itu perlu kita lihat sebagai satu bentuk ancaman gitu loh. Nah, ancaman itu kan tidak hanya bisa dicoba untuk dihalau hanya dari TNI, tapi juga dari kita sendiri gitu loh. Makanya kemudian perlu kesinambungan, perlu ruang Perubahan diskusi. pendekatan lah. Iya. Persuasifnya itu tadi. Perubahan itu, makanya saya harap tadi seperti yang dikatakan Ketua IBIK tadi, ada ruang diskusi antara TNI dengan social corner gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi sebagai ruang dialog tentang apa sih fenomena yang alami gitu loh ke depan. Betul.
Itu sih untuk TNI. Pokoknya solid lah. TNI, Solid. Dirgahayu TNI. Dirgahayu. Dirgahayu TNI.